Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahtu Alam Hardiansah dengan NIM 2020133008 dengan program studi pendidikan geografi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ulangan tengah semester. Soal pertama, apa yang Anda ketahui tentang manusia dan apa hubungannya dengan agama? Manusia itu sendiri menurut saya adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terbuat dari tanah dan mempunyai akal pikiran. Awalnya manusia itu hidup sendiri, lalu Allah menciptakan pasangannya dengan bahan yang sama, dan lama-kelamaan Allah memberanak pinahkan mereka dengan jumlah yang sangat banyak. Agama. Apa yang dimaksud dengan agama? Agama itu sendiri ialah aturan yang mengatur manusia agar tidak kacau dan agar manusia itu sendiri menjadi teratur. Ada macam-macam agama, itu ada dua, yaitu agama ardi dan agama samawi. Agama ardi ialah agama yang berdasarkan budaya dan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Contohnya agama Hindu, agama Buddha. Dan agama samawi ialah agama yang diturunkan oleh langit dan berdasarkan wahyu. Contohnya adalah agama Islam. Hubungan manusia dengan agama ialah manusia itu sendiri memiliki kodrat untuk memiliki agama, dan agama itu fungsinya untuk mengenal manusia, menjadikan manusia lebih mengenal Tuhan dan sifat-sifatnya. Dan agama mengatur untuk menjadikan manusia itu sebagai manusia seutuhnya. Soal nomor 2. Sebutkan sumber-sumber ajaran agama Islam. Sumber-sumber ajaran agama Islam itu sendiri ada 3, yaitu Al-Quran, hadis atau sunnah, dan ijtihad. Al-Quran itu sendiri ialah firman-firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang berisi tentang akidah, syariat, dan akhlak. Hadis atau as-sunnah ialah sebuah perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dilihat oleh para sahabatnya. Ijtihad itu sendiri ialah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama dan para ahli untuk melakukan penetapan hukum yang tidak ada pada hadis maupun pada Al-Quran. Kerangka-kerangka agama Islam. Kerangka-kerangka agama Islam itu ada 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah itu sendiri ialah hal-hal yang diwajibkan oleh hati dan jiwa sehingga menjadi perasaan yang teguh. Dan syariah itu berarti jalan besar, sehingga dapat diartikan syariah itu agama Islam itu sendiri. Syariah memberikan kepastian hukum kepada manusia sehingga menjadi manusia yang lebih beradab. Akhlak itu sendiri ialah tata norma atau perilaku dan yang akhlak itu sendiri ialah tata norma atau perilaku antar manusia dengan Tuhan dan manusia dengan makhluk yang lain. Akhlak itu terbagi atas 2, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul mazmunah. Akhlakul karimah itu ialah akhlak yang baik, contohnya berbuat baik kepada orang lain. Dan akhlakul mazmunah itu ialah perilaku tercela, dan contohnya itu berperilaku jahat seperti mencuri, merampok, dan lain-lain. Soal nomor 4. Apakah perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul. Nabi itu sendiri ialah orang yang mendapatkan wahyu tetapi tidak berkewajiban untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul itu sendiri ialah orang yang mendapatkan wahyu dan wajib untuk menyampaikannya kepada orang lain dan mempunyai pengikut. Nabi yang wajib kita ketahui adalah Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Hud alaihissalam. 25 nabi yang wajib kita ketahui, yaitu 1. Adam alaihissalam,
Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Lut alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Ayub alaihissalam, Syuaib alaihissalam, Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Zulkifli alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ilyas alaihissalam, Ilyasa alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yunus alaihissalam. Itu yang ke-21. Yunus alaihissalam, Yunus alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal nomor 5. Jawabannya yaitu, menurut istilah, qada itu ialah sebuah hukum, ketetapan, dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan qadar ialah sebuah penentuan yang pasti sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Istilah takdir itu sendiri ada dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq ialah takdir yang dapat dirubah oleh manusia itu sendiri dengan cara bertawakal dan berikhtiar. Contohnya itu, orang miskin akan menjadi kaya jika dia berusaha dan berdoa terus-menerus. Takdir mubram yakni takdir yang akan dapat diubah seperti ketetapan yang sudah diutus permanen dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Contohnya itu jodoh, kematian, dan misalnya anak yang lahir dari keluarga Medan pasti akan keluarga Medan dan tidak bisa dirubah lagi.